Seperti kemarin, saya mengatakan bahwa kebenaran mulia ini berpasangan ya, seperti berpasangan. Kalau kita mau belajar nomor 1 harus belajar bareng dengan nomor 2. Lalu kalau kita mau belajar nomor 3 nanti berbareng dengan nomor 4. Walaupun ini semua adalah satu bagian, nomor 1 sampai nomor keempat. Lalu kalau teman-teman juga bingung kenapa bahas problemnya dulu, baru sebabnya, baru nomor 3 itu adalah hasil sebenarnya, result. Nomor 4 itu caranya. Kok begitu ya polanya ya? Ya ini adalah pola cara orang belajar 2600 tahun yang lalu. Ya, kalau pola kita sekarang nggak begini. Kalau pola kita itu lebih ke problemnya, sebab problem, jalan menuju lenyapnya problem, yang nomor terakhir itu result. Kita selalu begitu kalau zaman sekarang. Ya, tapi di pola ini aneh, result itu ditaruh di nomor 3. Jadi Anda sedang mempelajari artefak kuno. Kalau teman-teman yang senang pergi ke museum, Anda ke museum hanya bisa melihat tablet-tablet ya dari Egypt, ya tablet-tablet dari negara Asia kuno, tapi kita nggak bisa mempelajarinya. Ini nggak kalah tuanya dengan tablet-tablet yang dari Mesir. Ini beneran pelajaran 2600 tahun yang lalu. Dari bahasa Pali ya direkam atau diukir di daun lontar dalam bahasa Pali setelah 500 tahun setelah Sang Buddha wafat. Jadi selama 500 tahun ini dihafal. Daun lontarnya masih ada. Katanya di beberapa museum di Belgia. Anda boleh cek ya, kitab suci asli kita yang umurnya ribuan tahun itu disimpan di museum mana aja. Lalu kalau Anda punya waktu dan biaya, Anda bisa jalan-jalan ke sana. Saya belum pernah. Ya. Jadi salah satunya saya pernah dapat kabar dari seorang profesor. Profesornya maybe orang Myanmar atau orang Thai, orang Myanmar. Ya, ketemu di Wihara Mendut. Dia ingin sembahyang di Candi Mendut. Ini kayak di film gitu. Setengah sulit dipercaya, kayak di film. Dia bawa koper, katanya ini artefak kuno yang mau dia antar ke Belgia. Dia pinjam dari museum di Belgia. Ya, dibawa ke beberapa negara untuk kepentingan edukasi. Lalu dia kasih saya kartu nama. Saya masih simpen kartu namanya sampai sekarang. Lalu saya tanya, barang sepenting itu kok nggak ada penjagaan? Dia bilang, makin dijaga, makin mencurigakan. Nggak usah, saya pegang gini aja. Ya, lalu dia minta saya menghadap ke Sang Buddha di Candi Mendut sambil memegang koper itu, terus dia foto. Ya, lalu saya, karena masih ada jiwa Medannya, ya Medan itu kriminalnya banyak. Jadi orang yang lahir di Medan itu agak curigaan. Ini real, Anda boleh tanya orang yang lahir di Medan. Ya, orang Medan yang sesungguhnya setiap 1 menit atau 30 detik lihat tasnya. Ya, misalnya tas saya taruh di sini ya. Ngobrol dia, lu tadi kemana gini? Lihat tas. Kalau enggak, dia pegang. Ya, jadi kalau Anda punya teman di Australia baru datang, dia peluk tasnya begini, itu orang Medan. Yang baru datang ke Sydney belum 2 tahun. Saya setelah jadi samanera aja, siapa yang mau nyuri ini coba? Ya. Nggak ada yang mau nyuri ini, tapi tetap saya pegang begini. Ya, setelah 1-2 tahun, baru kebiasaan itu hilang. Ya. Saya pertama datang ke Yogyakarta, masuk minimarket, terkejut saya. Minimarketnya nggak dirantai exitnya. Ya, kalau di kota Medan, exitnya cuma 1. Sisanya dirantai semua. Kenapa? Takut ada barang yang hilang. Ya, jadi jiwa Medan saya muncul, teman-teman ya. Ini benar nggak dia profesor ya? Jangan-jangan dia mau nipu orang. Mau jual, seakan-akan jual artefak kuno kan. This is from Mendut Temple. Dia bilang itu. Nah, sudah didoakan monks-nya. Nah, ini coba lihat fotonya. Ya, ini. Ya, negative thinking ya. But it's okay. Saya jalani aja apa yang dia mau. Dia minta saya doa. Saya difotoin ya foto ya. Mudah-mudahan gak ada apa yang terjadi. Ya, negatifnya sudah turun teman-teman ya. Sudah 10 tahun meninggalkan Medan. Ya, jadi sekarang 75% positive thinking. Ya, nanti pulang Medan kumat lagi ya. Ya, Anda yang tidak tinggal di Medan nggak ngerti. Serius, Medan sampai hari ini aja jambretnya masih ngeri loh. Ya, orang tua saya malam-malam terlalu malam nggak berani keluar. Ini real story. Sampai hari ini loh. Sayang juga ya, mereka nggak bisa menanggulangi gitu. Baik teman-teman.
kita masuk pelajaran nomor 3, kebenaran mulia yang ketiga. Kita fokus teman-teman. Saya nanti akan sangat fokus nomor 4. Nomor 3 ini kita baca, saya jelaskan apa yang penting. Lalu tidak banyak menghabiskan waktu di nomor 3 ini, karena nomor 3 cukup mendalam dan sulit. Tapi kalau nanti teman-teman punya pertanyaan lebih, boleh ya dipertanyakan. Tapi hari ini misinya adalah nomor 4. Nomor 4 itu sangat bagus. Di antara semua ajaran Buddha itu startnya di pandangan benar. Tapi bahkan saya sering bertanya ke umat Buddha, apa itu artinya pandangan benar? Tidak semua tahu arti pandangan benar. Padahal itu adalah first step. Oleh karena itu, semua teman-teman yang hadir di sini pulang dari kelas ini, setiap ditanya pandangan benar itu apa, Anda pasti tahu. Ya, jadi kita hafal nanti bersama-sama apa yang disebut pandangan benar. Kebenaran mulia yang ketiga. Kebenaran mulia yang ketiga adalah kebenaran mulia mengenai lenyapnya penderitaan. Silakan digarisbawahi lenyapnya penderitaan. Pada kebenaran mulia ketiga ini, Sang Buddha dengan jelas menyampaikan bahwa kita dapat mengatasi penderitaan dan merealisasi kebebasan dan kebahagiaan Nibbana. Jadi, teman-teman, di nomor 3 ini Sang Buddha menjamin kita, menjelaskan kepada kita semua bentuk suffering, semua bentuk penderitaan ya, itu dapat dilenyapkan. Baik fisik maupun mental. Tapi kalau kita masih hidup, teman-teman, kita belum pass away, kita bisa berlatih ya, yang paling jelas terlihat itu adalah penderitaan mental. Selama kita masih punya tubuh fisik, kita tetap harus menghadapi sakit tua dan mati. Kendati pun kita seorang arahat, tetapi sakit tua dan mati itu sudah tidak terasa berat bagi seorang arahat. Dan seorang arahat setelah meninggal tidak lahir lagi, jadi dia tidak punya tubuh fisik lagi. Ya, lenyaplah semua penderitaan baik fisik maupun mental. Tetapi kalau kita bercerita manusia pada umumnya, kita tidak bercerita tentang arahat. Maka yang paling terasa adalah penderitaan mental ya. Saya yakin teman-teman ikut kelas saya 2 hari, Anda juga akan mengurangi beban mental Anda ya di beberapa bagian. Lanjut. Kata Nibbana secara literal memiliki makna kepadaman yang merujuk pada mendingin atau tertiupnya api keserakahan, kebencian dan delusi. Silakan digarisbawahi, keserakahan itu loba, kebencian itu dosa dalam bahasa Pali, delusi itu moha ya. Jadi ini adalah 3 problem yang akan kita kurangi dari waktu ke waktu. Dalam bahasa Pali loba dosa moha, seraka, benci dan delusi. Kalau sulit memahami delusi, agar lebih gampang boleh diganti menjadi ego ya. Tapi sebenarnya ya ego itu tidak cukup untuk mewakili kata moha. Karena moha itu kalau mau diterjemahkan ya artinya tidak memahami dharma atau belum bijaksana. Itu luas banget. Tetapi salah satu topik yang paling penting di dalam ketidakbijaksanaan itu adalah ego yang masih tinggi. Ya, lanjut, Sang Buddha menyebut Nibbana dengan berbagai nama lainnya, yakni tanpa kematian, amata, tempat berlindung yang aman, khema, kedamaian, santa. Jadi kata santa yang dipakai di agama Kristen di Indonesia itu meminjam bahasa Sanskerta, bahasa Pali, yaitu artinya damai. Ya. Dan kalau Anda punya teman namanya Santi, itu juga artinya damai. Ya. Lanjut. Perlindungan, tanah, kebahagiaan tertinggi, paramang sukhang. Silakan digarisbawahi kebahagiaan tertinggi. Ya, jadi Nibbana itu kebahagiaan tertinggi. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan ya, umat Buddha itu belajar menuju pada kebahagiaan. Ya, kalimat itu tidak keliru. Kenapa? Karena terkadang tidak tahu bagaimana seseorang belajar Dharma, dia bisa jadi takut dengan kebahagiaan. Aneh. Katanya setiap Anda bahagia, Anda akan melekat. Ya, itu topik yang berbeda. Ya, topik yang berbeda. Yang membuat kita melekat itu adalah nafsu ya, nafsu, berbagai macam nafsu-nafsu, berbagai macam obsesi-obsesi. Tapi tidak juga kita membuat kesimpulan semua kebahagiaan itu adalah kemelekatannya. Kita tidak membuat kesimpulan seperti itu. Ada kebahagiaan yang luhur ya, kebahagiaan yang baik. Oleh karena itu ini perlu digarisbawahi
Bahkan nibbana aja disebut oleh Sang Buddha sebagai kebahagiaan tertinggi. Kehancuran dari nafsu keinginan, tanhak kaya, keabadian, dura. Ketika seseorang telah membebaskan pikirannya, bahkan para dewa tidak dapat mencari jejaknya. Suatu ketika Upasiwa bertanya kepada Sang Buddha, seseorang yang telah pergi dalam kurung ke nibbana, apakah dia lenyap atau eksis? Apakah dia utuh untuk selamanya? Jelaskanlah ini kepadaku, oh yang bijaksana, karena Anda mengetahui kebenaran ini dengan baik. Dia bertanya begini karena dikatakan arahat itu tidak lahir lagi di semua 31 alam kehidupan. Ya. Dan Buddha menjawab, tidak ada takaran atau ukuran bagi mereka yang telah pergi, yang mana bagi seseorang dapat mengatakan bahwa ia tidak lagi eksis. Ketika segala fenomena telah terhapus, maka segala penggambaran juga terhapus. Keadaan pencapaian nibbana adalah di luar kata-kata untuk dapat dijelaskan. Ini penjelasan Bante Dhammika ya. Saya bacakan, teman-teman berkonsentrasi. Ketika Sang Buddha mengatakan seseorang telah mencapai nibbana tidak lagi eksis, yang beliau maksudkan adalah tidak eksisnya karakteristik yang berhubungan dengan eksistensi, yakni kelahiran, kematian, memiliki tubuh, berpindah secara ruang dan waktu, perasaan menjadi diri yang terpisah, tidak lagi ada di dalam keadaan nibbana. Namun ketika Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang telah mencapai nibbana tidaklah berhenti ada, beliau benar-benar bermaksud demikian. Jadi mengenai kalimat ini teman-teman, ketika Sang Buddha mengatakan bahwa mereka telah mencapai nibbana, tidaklah berhenti ada. Silakan digarisbawahi, tidaklah berhenti ada. Beliau benar-benar bermaksud demikian. Jadi Buddhism itu bukan nihilism, ya. Kalau nihilism itu artinya udah nggak eksis lagi, udah nggak ada lagi. Tapi di sini yang tidak eksis itu adalah sifat eksistensi. Ya, yang mana sifat eksistensi itu sangat cenderung atau selalu melekat dengan sifat duniawi. Marah, serakah, ego ya. Anak bayi yang baru lahir aja udah marah, setuju enggak? Ya, panas dia marah, dingin marah, lapar marah. Anak kecil baru lahir serakah enggak? Serakah ya. Kalau susunya Anda naikin yang lebih mahal, yang murah dia enggak mau lagi dia. Ya. Anda naikin lah susu yang lebih enak, ya, yang kurang enak dia enggak mau. Lalu anak bayi ada egonya enggak? Ya ada ya. Ya, anak kecil terutama, kalau bayi belum kelihatan. Anak kecil ya, kadangkala kalau mamanya peluk papanya lebih lama marah dia. Ya, maunya itu semua milik dia. Jadi sifat-sifat eksistensi ya, bahkan ketika bayi baru lahir, sudah ada ini ya, dosa loba moha ini itu sifat eksistensi. Sifat eksistensi itu yang disebut sebagai lenyap ya. Lanjut. Sifat alamiah dari dimensi nibbana tidaklah memadai untuk dijelaskan dengan bahasa duniawi dan juga tidaklah cukup untuk dibayangkan oleh pikiran duniawi. Namun kendati pun sulit untuk dijelaskan, Sang Buddha memberikan kita gambaran akan sifat alamiah nibbana. Beliau menjelaskan pikiran manusia demikian. Pikiran adalah bercahaya. Silakan digarisbawahi, pikiran adalah bercahaya. Nanti saya jelaskannya. Namun menjadi ternodai oleh kekotoran batin yang datang dari luar. Orang biasa tidak dapat menyadari ini karena mereka tidak mengembangkan batin. Pikiran adalah bercahaya dan dapat terbersihkan dari kotoran batin yang muncul dari luar. Inilah yang dipahami oleh para murid suciwan. Oleh karenanya mereka mengembangkan batin. Jadi teman-teman, ini kabar baik ya untuk kita semua. Sang Buddha mengajarkan atau mengatakan bahwa ternyata semua pikiran itu pada awalnya adalah bercahaya. Jadi teman-teman ya, pada dasarnya semua dari Anda dan saya, batin kita itu memang sudah murni, sudah bersih, sudah bercahaya pada awalnya. Kemudian kita mengarungi samsara, lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati ya. Di situ batin kita menjadi tercemar dari waktu ke waktu. Dan kabar baiknya itu bisa dilatih kembali agar bersih kembali. Ya. Lalu teman-teman, saudara-saudari, ada satu hal yang sangat penting kalau dari tadi kita membahas nibbana. Satu hal yang sangat penting, ini mungkin menjadi missing link-nya untuk mengisi puzzle bagi pertanyaan beberapa orang. Pertanyaannya adalah, untuk apa harus mencapai nibbana? Saya nggak nibbana juga happy-happy aja, Bante, begitu ya? Itu karena Sang Buddha memberitahu kita, ternyata
surga pun tidak kekal. Jadi poin yang paling penting dalam Buddhism adalah surga pun tidak kekal. Ya, kalau surga itu kekal, bukankah kita parkir di surga aja udah happy? Ya, kenapa harus berjuang sampai nibbana? Di surga juga happy. Tapi ternyata di surga itu masih bisa mati. Tapi umurnya sangat panjang. Ya, menariknya, saya harus berhati-hati untuk mengatakan ini karena ada rekaman. Ya, jadi pakai bahasa diplomatik ya, Anda harus putar otak sendiri ya. Menariknya, Anda kalau belajar dari begitu banyak culture yang membahas mengenai surga, Anda akan menemukan ada malaikat yang mati. Menarik ya? Ya, contoh yang terkenal adalah Zeus membunuh ayahnya ya, bersama Poseidon dan satu lagi, Hades. Mereka bertiga itu gabung power untuk bunuh ayahnya. Ya, padahal mereka dewa ya. Dewa artinya apa? Penghuni surga, angel. Yes. Dalam bahasa Sanskerta, dewa artinya penghuni surga. Uniknya, Anda bisa temukan di ajaran lain yang mengajarkan mengenai surga, yang bahkan dikatakan surga kekal. Anda akan menemukan makhluk surga yang bisa mati, atau bukan terlahir, atau sudah tidak di surga. Ya. Nah, kalau sudah tidak di surga, dalam Buddhism itu disebut sudah pindah alam. Jadi uniknya adalah, dari gambaran begitu banyak culture, sebenarnya ada hidden clue untuk kita bahwa surga itu tidak kekal. Tetapi Sang Buddha juga mengatakan bahwa surga, terutama yang levelnya sangat tinggi, ada 26 level alam surga, ya. Terutama yang levelnya sangat tinggi itu, umur mereka itu extremely long. Sampai mereka sendiri tidak tahu mereka bisa mati. Saking panjangnya umur mereka. Mungkin kalau di lautan itu seperti ubur-ubur. Ubur-ubur itu regenerate terus. Nggak ada umur pastinya gitu. Mungkin umur ubur-ubur juga nggak tahu dia akan mati gitu. Ya, jadi bahkan pada alam Brahma, umur-umur alam Brahma itu nggak pakai hitungan tahun lagi, tapi hitungannya adalah eon. Eon itu kalpa. Satu eon itu adalah satu Big Bang. Satu Big Bang itu adalah satu ledakan alam semesta, kemudian katanya akan constricting lagi. Ya, beberapa ilmuwan setuju bahwa universe itu expanding itu explode, lalu pelan-pelan dia akan constricting. Ya, satu expanding dan constricting ini disebut satu eon. Dalam bahasa Pali satu kalpa. Berapa lama tidak tahu lagi. Ya, kalau dihitung oleh para saintis, umur bumi kita sejak Big Bang itu 13,4 atau 7 miliar tahun. Anda cek di Google ya, mungkin angkanya salah. Ya, lebih kurang seperti itu teman-teman. Jadi kenapa hari ini kita belajar mengenai Nibbana, itu semua dimulai dari Sang Buddha memahami, mengetahui bahwa ternyata surga pun tidak kekal. Oleh karena itu umat Buddha itu misinya dua. Umat Buddha itu misinya dua. Satu, berjuang terlahir terus di alam surga. Iya dong. Siapa yang mau lahir di alam binatang? Betul ya? Mau lahir di alam peta, hantu kelaparan, tidak mau. Apalagi neraka, betul ya? Jadi upaya yang pertama, selalu dari waktu ke waktu kita lahir di alam surga. Dan selamat. Ya, Kyonghi ya, kongsi. Alam manusia adalah alam surga yang paling rendah. Yes, itu jarang dibicarakan. Ya, bahkan udah kayak kadang-kadang nggak dikategorikan. Tapi kalau nanti Anda ketemu pengkategorian 31 planes ya, yang dibuat oleh para Bante, Anda bisa melihat alam manusia dengan surga 6 tingkat itu dibuat warnanya sama. Kadangkala Anda cari, ada nggak di sini? Ada. Warnanya apa? Sama pink semua. Yes ya, wah beruntung saya. Saya belum cross check tadi. Kadang-kadang memang ada yang membuat warnanya berbeda, tapi sejauh yang saya ketemu dia buat warnanya sama. Ya, yang saya pernah ketemu warnanya kuning. Lalu kenapa manusia dan enam alam dewa itu warnanya sama? Lalu nanti masuk alam Brahma warnanya baru ganti, biru misalkan. Nah, karena alam manusia juga dimasukkan sebagai alam surga. Tapi saking rendahnya kita, suka duka datang silih berganti.
Ya, tapi apakah kita menderita terus? Enggak. Yang menderita terus itu alam di bawah kita. Semakin rendah alamnya, semakin banyak penderitaan. Jadi di bawah kita adalah alam hantu. Di bawah kita alam hantu. Di bawah hantu itu binatang. Di bawah binatang itu neraka. Makanya, tapi jangan ngomong di luar ya. Di sini aja. Ya, setengah bercanda tapi real ya. Ada istilahnya itu. There are truth behind the joke ya. Ya. Anda akan ketemu manusia di bumi ini. Ada yang mirip dewa, ada yang mirip hantu. Kok bisa, Bante? Alam kita perantara gitu. Di bawah kita hantu, di atas kita dewa. Jadi kadang-kadang kalau Anda ketemu orang sifatnya jeleknya minta ampun ya, oh ini manusia hantu ya. Ada yang baik banget seperti dewa, manusia dewa. Jadi karena kita sudah tiba di surga paling rendah, misi kita adalah naik, naik, dan naik. Itu misi pertama. Caranya gimana, Bante? Gampang. Dana dan sila. Dana dan sila. Dana itu berbuat baik ya, bukan uang. Uang itu bahasa Indonesia. Jadi belajar Dharma itu sulitnya begini. Tabrakan sama bahasa Indonesia. Kayak hari ini kita belajar dukkha. Ya. Anda kalau mau belajar bahasa Melayu, kadang-kala jadi sulit. Karena kadang katanya sama, artinya beda. Tabrakan. Contoh awak. Awak itu di bahasa Indonesia saya. Kalau saya tidak salah di bahasa Melayu kamu. Ya. Contoh budak. Budak di kita slave. Di Malaysia child ya, kid ya, anak. Itu tabrakan. Nah, dana di bahasa Indonesia artinya uang. Di bahasa Pali artinya pemberian. Silakan dicatat. Kalau memberi itu kan bisa memberi nasihat ya, memberi waktu, memberi materi ya, memberi bantuan ya. Jadi ketika para biku mengatakan berdana, mohon mulai hari ini cabut dari pikiran Anda artinya uang. Artinya itu bukan uang, artinya pemberian ya. Bahasa Hokkiennya ului cut lui ulat cut lat ya. Ya, harus ada Hokkiennya setiap hari ya. Satu hari satu. Ya. Teman-teman, jadi misi yang pertama kita naik alam ya. Misi yang kedua jangan lahir lagi. Loh kok bisa, Bante? Ternyata di antara 31 alam kehidupan, 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa yang masih memiliki nafsu, dan 20 tingkat alam dewa tanpa nafsu. Alam dewa tanpa nafsu disebut Brahma. Jadi kalau disebut Brahma tidak ada suami dan istri. Di sana itu netral gender, gak ada gender, bahkan gak ada gender, disebut netral. Ya, ketemu Brahma nggak usah nanya, Tuan Brahma laki-laki atau perempuan, nggak usah nanya. Ya, dia nggak ada he dan she ya. Ya. Lalu semua para Brahma ini menikmati internal happiness. Semuanya mencapai meditasi tingkat tinggi. Sedangkan alam di bawah alam Brahma termasuk kita, kalau mau happy itu harus ada effortnya. Anda kalau mau happy harus makan dulu, betul? Harus jalan-jalan dulu. Harus ketemu orang yang disayang. Bisa nggak duduk generate happiness sendiri? Nggak bisa. Ya, the closest one adalah drugs with all the side effect. Nah, saya harus ngomong ini with all the side effect ya. Ya, jadi drugs itu kan pengen niru Brahma, nggak ngapa-ngapain tapi happy. Tapi nggak bisa, karmanya nggak cukup ya. Begitu habis drugsnya, crash badannya habis-habisan ya. Serotoninnya drop sampai below the bottom gitu. Habis itu hidupnya lebih misery dari sebelumnya. Never do drugs ya. Saya lahir di keluarga yang super baik, parent saya. Ya, saya mau menerjemahkan kalimat yang benar ya. Sebenarnya bukan super baik maksudnya apa, tapi anak itu diberi freedom yang luar biasa. Saya dari kecil boleh nginep rumah sepupu, boleh nginep di rumah teman ya. Tapi harus tanggung jawab, nggak boleh bohong, harus nelpon gitu. Pokoknya saya happy gitu. Orang tua saya itu lain daripada orang tua lain. Pesan mereka hanya satu. Jangan pakai narkoba. Beneran loh. Saya hidup udah bebas banget loh saya waktu kecil. Ya, hobi mau apa aja boleh ya. Les pilih sendiri mau les apa. Kuliah jurusan pilih sendiri gitu. Sabtu mau barbeque rumah temen 1 hari boleh, 2 hari boleh. Nginap rumah paman sebulan juga boleh gitu.
Beneran ya, nggak usah tiru saya, don't try this at home ya. Ya, jadi papa saya selalu berpesan cuma satu, jangan pakai narkoba. Ya, jadi teman-teman, upaya kita yang kedua adalah keluar dari yang disebut samsara. Samsara itu apa? Siklus lahir mati yang nggak ada habisnya. Ya, nah ternyata nanti setelah kita lahir di alam dewa, ternyata dewa juga problemnya belum selesai gitu. Kayak Anda sudah lahir di alam surga ini. Surga namanya manusa. Mano artinya batin, usa artinya unggul. Anda adalah makhluk yang batinnya unggul. Betul ya? Kita jauh lebih unggul daripada alam yang lebih rendah. Contohnya alam binatang. Betul? Kalau dibandingkan kita dengan alam binatang, jauh banget intelligence kita. Setuju ya? Masih ada problem nggak? Nah, masih kan? Nanti kita naik lagi level ke dewa yang lebih tinggi. Satu Maharajika, Tawatingsa. Ternyata problem belum habis juga. Ya, Sang Buddha setelah meneliti 31 alam kehidupan, problem batin itu benar-benar nggak ada ketika seseorang mencapai Nibbana. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Dengan kata lain, ini tadi sudah terbaca ya, saya baca sekali lagi. Dengan kata lain, pikiran atau batin adalah bercahaya pada awalnya, pabas sarang idang citang, yang ternodai oleh kekotoran batin. Ketika kekotoran batin terbersihkan, cahaya batin kembali muncul. Nah, semoga kalimat ini, pabas sarang idang citang, ya bisa menjadi informasi yang berharga untuk teman-teman ya. Jadi apapun pikiran buruk yang ada, kebiasaan buruk yang ada pada kita hari ini, gampang marah, gampang ngamuk, gampang tersinggung ya, terlalu gampang asumsi buruk dan sebagainya, ya semoga dipahami pada awalnya itu semua tidak ada ya. Semoga nanti pelan-pelan sifat buruk itu kita kurangi sampai habis. Nibbana adalah keadaan yang mana materi dan segala pasangan yang berlawanan, panjang dan pendek, besar dan kecil, murni dan tidak murni, telah hilang dan pikiran menjadi tanpa tanda, anida sanang, tanpa batas, anantang, bercahaya ke segala penjuru, sabato pabang, keadaan yang tidak berubah, nibbana padang acutang, murni, sudhi, bebas, wimiti. Dan bahkan diulang sekali lagi karena saking pentingnya ya, kebahagiaan tertinggi, nibbanang paramang sukhang. Ada dua jenis nibbana teman-teman. Nomor satu, arahat yang masih hidup ya. Jadi disebut nibbana yang masih disertai penderitaan fisik. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kalau arahat masih hidup pun masih bisa sakit perut ya. Masih bisa sakit pinggang, sakit kepala. Tapi biasanya, nah ini tidak saya tulis di sini. Biasanya para arahat itu juga tidak banyak beraktivitas selain mengajar dhamma. Jadi kalau ada waktu, para arahat itu bermeditasi. Terutama yang sudah tua. Kenapa? Karena badannya sakit-sakitan, toh tidak enak. Nah, begitu para arahat itu menutup mata, mereka masuk ke dalam meditasi nibbana atau pencapaian nibbana yang full ya, yang tidak terganggu oleh aktivitas keseharian, semua rasa sakit itu lenyap. Ya, bahkan tidak harus arahat. Seorang yang di bawah levelnya disebut anagami ya. Pokoknya makhluk yang sudah mencapai tingkat jana satu, terutama jana keempat ya. Ini tidak saya bahas, nanti jadi 3 jam ya. Tapi pencapaian meditasi yang disebut jana itu sudah mampu melenyapkan semua rasa sakit fisik ketika bermeditasi. Dalam garis bawah ketika bermeditasi. Kalau tidak bermeditasi bisa enggak Bante? Bisa. Tapi latihannya harus nambah. Tidak semua orang yang bisa mencapai meditasi tingkat tinggi itu bisa punya skill beraktiviti tapi menutup rasa sakit. Itu harus ekstra tambahan latihan, begitu ya? Ya. Jadi kalau di zaman Jawa kuno ada satu ilmu yang terkenal di tanah Jawa, namanya ilmu mati raga. Kemungkinan besar ilmu mati raga ini didapatkan dari kitab-kitab Buddha. Karena tanah Jawa dulu beragama Buddha. Dan kalau kita belajar konsep pencapaian jana, di dalam jana itu, orang yang sedang dalam meditasi jana itu tidak ada rasa sakit. Ya, jadi mati raga. Jadi teman-teman yang takut nanti pas tua sakit ya, ya kena infus, kena segala macam ya, sakitnya luar biasa, rajinlah bermeditasi.
ya. Beberapa jurnal-jurnal internasional juga sudah mengaitkan mindfulness dengan pain management ya. Dan di beberapa jurnal itu terbukti beberapa teknik meditasi itu mengurangi rasa sakit. Jadi Anda kalau yang pinter mencari jurnal, nanti Anda coba cek ya, keywordnya mindfulness, meditation, sama pain management ya. Mungkin juga paliatif, tapi kayaknya nggak banyak yang bikin research ke paliatif. Lebih banyak ke penderita cancer. Ya, karena penderita cancer sudah hampir tidak banyak solusi. Jadi ketika mereka ditawarkan meditasi, mereka mau gitu. Ya, Anda coba cari jurnal-jurnalnya. Ada satu buku tentang meditasi sangat bagus ya. Saya belum baca semuanya, tapi saya dengar interview dari penulisnya. Judulnya Science of Meditation. Yang senang baca buku silakan dicatat ya. Yang nulis adalah Daniel Goleman. Daniel Goleman itu nulis buku super bagus, super terkenal, Emotional Quotient, buku tua, buku klasik. Ya. Dan ternyata si Daniel Goleman ini selama 30 tahun terakhir itu research tentang meditasi. Dengan temannya David Eagleman. Satu dari psikologis, satu neuroscientist. Lalu mereka nulis dua buku. Satu judulnya Altered Traits, satu judulnya Science of Meditation. Saya nggak tahu bedanya apa. Kalau Anda ingin baca research meditasi yang paling baru mungkin dalam dekade ini, buku itu barangkali yang paling lengkap ya. Dan menariknya adalah Anda akan menemukan bahwa ciri-ciri arahat itu ada di dalam penemuan-penemuan sains. Apa maksudnya ciri-ciri arahat? Contoh, arahat itu tidak bisa memiliki rasa takut. Ya. Dan dari research meditasi itu membuktikan mereka yang bermeditasi lebih dari entah berapa belas ribu jam, berapa puluh ribu jam ya, bagian otak yang mengendalikan rasa takutnya mengecil. Keren banget gitu. Ya. Lalu dalam Buddhis itu meditasi itu mengembangkan happiness. Nah, Anda juga bisa menemukan ya dari sains mereka membuktikan otak-otak para meditator itu terbukti ya menghasilkan happiness yang lebih tinggi. Karena itu semua bisa diukur kalau hari ini ya. Dari ukuran frontal lobus, dari bagaimana hormon itu diproduksi. Tapi ingat ya, sains tidak bisa membuktikan semua yang disampaikan Sang Buddha. Karena yang disampaikan Sang Buddha kadang sangat lembut ya, atau belum diteliti oleh sains. Contohnya reinkarnasi ya. Reinkarnasi itu berusaha dibuktikan oleh Dr. Ian Stevenson. Ya, seorang psikologis, dia sampai melakukan riset pada 25.000 anak-anak yang mengaku masih ingat kehidupan lampaunya. Dia cari di India, sampai ke desa-desa. Tapi setelah penelitian berpuluh-puluh tahun, dia tidak berhasil membuktikan reinkarnasi secara sains. Ya, ada beberapa hal yang nyangkut yang tidak bisa dia buktikan. Dan dikatakan kalau dulu dia berhasil membuktikan ini, dia ibarat seperti Galileo yang kedua. Karena Galileo itu berhasil membuktikan bumi itu tidak datar. Ya, jadi selama ribuan tahun semua manusia mengatakan bumi itu datar. Manusia yang mengatakan bumi itu tidak datar pada awalnya adalah Kopernikus. Dan kepalanya dipenggal. Ya. Jadi kalau Anda di kantor, Anda merasa benar tapi cuma sendiri. Tahan diri ya. Jangan kalau udah benar itu pasti menang ya, belum tentu ya. Kopernikus aja kepalanya dipenggal. Kan saya nggak salah. Mereka yang salah. Akhirnya kita dipenggal ya. Get fired ya. Hold yourself ya. Kalau waktunya udah tepat, silakan disampaikannya. Tapi Anda tinggal di Western ya, di Western law-nya lebih kuat ya. Kalau di Eastern lebih sulit lagi. Anda harus belajar tolerate ya. Di Western Anda teriak-teriak banyak yang mendengar gitu. Lanjut ya. Kok jadi politik birokrasi kita ya? Ya, Galileo adalah orang selanjutnya yang berusaha membuktikan bumi itu tidak datar dan akhirnya berhasil ya. Dan di zaman Galileo kepalanya tidak dipenggal. Jadi teman-teman, menariknya adalah Dr. Ian Stevenson tetap menerbitkan jurnalnya mengenai reinkarnasi, walaupun tidak sempurna. Anda bisa cek di Google ya, dia terbitkan itu di University of Virginia. Ada bukunya bagi yang senang baca, saya belum pernah baca sama sekali buku ini juga. Lihat covernya aja ya. Judulnya ada Many Lives-nya. Ya, tulis aja namanya ya. Ian spasi Stevenson ya, Ian Stevenson. Nomor 2,
Part yang nibbana dari seorang arahat yang sudah pass away ya, disebut juga nibbana yang telah terbebaskan dari penderitaan fisik atau nibbana total, anupa disesa nibbana, atau kadang juga disebut parinibbana. Walaupun kita hanya bisa memahami keadaan nibbana ketika kita mencapai nibbana, namun kita dapat mengetahui bahwa keadaan demikian benar-benar ada. Jika ada dimensi di mana ada kelahiran, kematian, kotoran batin, dan kemenjadian, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dimensi tanpa hal-hal demikian. Seperti yang dikatakan, ketika ada panas, maka pasti ada dingin. Dengan cara yang sama, jika ada 3 api, maka juga ada nibbana. Ketika ada kejahatan, juga ada kebaikan. Dengan cara yang sama, ketika ada kelahiran, ada pula tanpa kelahiran. Setiap orang mampu merealisasikan nibbana apabila mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Keadaan tanpa kematian ini telah dicapai oleh banyak makhluk dan dapat dicapai bahkan pada saat ini, pada siapapun yang menjalaninya. Namun bukan untuk mereka yang tidak berjuang. Jadi teman-teman, nomor 3 adalah hasilnya. Hasilnya disebut sebagai nibbana. Ya, lenyapnya semua penderitaan, lenyapnya semua kotoran batin. Ya, seorang arahat tidak bisa marah, tidak ada keserakahan, ya. Bahkan dikatakan, jadi ibarat kata seorang arahat itu kalau ditodong aja nggak teriak tolong, ya, karena dia nggak ada rasa takut. Ya, lalu metanya juga sempurna. Dikatakan di dalam sutta, seorang arahat apabila digergaji tubuhnya pun dia tidak akan membenci, ya. Jadi teman-teman ya yang hadir di sini, semuanya harus terinspirasi dari seorang arahat, ya. Walaupun memahami bahwa arahat itu sangat jauh dari misalkan karakter manusia pada umumnya sehari-hari, tapi bukan berarti kita jadi tidak memasang target, ya. Karena saya sering mendengar kalimat umat Buddha seperti ini. Kan saya bukan arahat. Kan saya bukan arahat, ya. Saya tidak begitu nyaman dengan kalimat itu. Harusnya umat Buddha itu pakai slogan yang lain. Kan kita berusaha meniru arahat. Nggak bisa 100% arahat, 20%, betul ya? 30% ya. Jadilah arahat di rumah Anda masing-masing, ya. Kalau Anda punya anak, ya, belajar ya bagaimana bisa menegur anak tanpa menyakiti hatinya. Ya, belajar memang agak sulit, anak-anak kadang bandel, ya. Kok Bante tahu, kan saya dulu bandel. Ya, saya dulu kecil bandel banget saya. Ya, jadi saya mengerti gitu. Kalau kadang-kala orang tua harus sedikit membentak, harus menegur, ya. Karena kadang-kadang anak-anak bandel. Tapi yang jadi anak-anak juga belajar ya untuk lebih bisa memahami orang tuanya. Anak-anak itu tidak akan pernah tahu seberapa besar sayangnya orang tua sampai dia besar. Saya juga begitu. Ya, setelah saya besar, pertama kali kerja, baru tahu bahwa ternyata parents itu sacrifice a lot of things untuk kita. Ya. Dan anak-anak itu nggak tahu kalau orang tua juga punya cita-cita, bukan nggak punya, betul nggak? Tapi begitu anaknya lahir, kadangkala orang tua mengubur cita-citanya dalam-dalam, ya, demi anaknya. Ya, anak itu akan paham nanti kalau dia udah besar. Ya, tapi Bante kok ngomong, kan mereka nggak akan paham, biar dikarbit ya. Ya, jadi yang datang hari ini bisa lebih paham ya, parents itu sacrifice a lot ya, jadi bisa lebih sayang sama orang tuanya.